Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralifa Anggraini dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 535. Di sini saya akan menjelaskan tentang 40 perintah dasar di Linux. Pertama-tama kita harus melakukan eh, membuka terminal terlebih dahulu. Yang pertama kita klik application, lalu klik accessories. Setelah itu klik terminal. Oke, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa saja daftar-daftar perintah atau perintah-perintah dasar apa aja yang ada di Linux. Yang pertama ada sudo. Sudo adalah salah satu perintah dasar Linux yang paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Di sini tugasnya untuk memberi izin agar bisa menjadi root. Jadi kita langsung saja ketik sudo. Nah, karena sudo ini hanya untuk mengakses selama 10-15 menit, jadi kita gunakan sudoku agar bisa dapat menggunakan lebih lama lagi. Lalu klik enter. Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan password yang kita punya atau yang kita uh, inputkan dari awal kita install Linux. Jadi ini disesuaikan ya. Memang di sini tidak diperlihatkan karena password kan bersifat privasi. Oke, langsung saja saya klik enter. Nah, kalau di sini sudah terdapat kata-kata root, berarti kita sudah bisa masuk ke root. Lalu yang kedua, mohon maaf, untuk yang sudah yang lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Lalu yang kedua PWD. PWD adalah untuk menemukan path direktori kerja Anda saat ini. Jadi, PWD ini berfungsi untuk kita dapat mengetahui di mana kita melakukan pekerjaan ini atau aktivitas ini. Jadi, kita langsung aja ketik PWD. Nah, begini ya. Lalu kita klik enter. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kita berada di home dan di folder Alipa. Lalu untuk yang lain bisa kalian coba sendiri. Kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu cd comment. Cd comment adalah suatu perintah tanpa opsi yang mengarahkan Anda ke folder utama. Jadi, di sini cd digunakan untuk berpindah ke direktori satu ke direktori yang lainnya. Jadi, kita dapat menentukan di mana kita memindahkan direktori tersebut. Contoh, saya akan memindahkan ke direktori desktop. Jadi langsung saja kita ketik cd desktop. Diperhatikan untuk penulisannya, jika nanti ada yang salah maka akan terjadi error. Lalu kita langsung enter. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah berpindah ke direktori desktop. Untuk perintah yang lainnya juga dapat mencobanya sendiri. Selanjutnya kita ke perintah keempat, yaitu perintah dasar ls. Perintah dasar ls adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk melihat file atau direktori pada sistem. Jadi di sini dia bertugas untuk memperlihatkan atau menunjukkan apa file atau direktori yang berada di suatu folder atau file tertentu, file atau direktori tertentu. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui apa saja isi dari file atau direktori itu. Di sini saya akan menggunakan ls strip lh. Di sini dia menampilkan ukuran file dan data format yang mudah dibaca seperti MB, GB, dan TB. Di sini dia lebih terperinci. Kita langsung enter aja ya. Nah, ini isi dari file atau direktori yang sudah saya buka. Jadi di sini dapat dilihat jam berapa ini ditambahkan, lalu nama apa saja, dan juga tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa file ini ditambahkan. Selanjutnya ke
perintah kelima, yaitu tentang get command. Selanjutnya kita lanjut ke perintah get command. Get command adalah suatu perintah dasar sistem operasi Linux yang paling sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk mencantumkan, buka, dan menulis konten atau isi file dalam output standar. Jadi di sini dapat diartikan bahwa get command digunakan untuk membaca dan menggabungkan file atau menulis konten di suatu output standar. Jadi kita langsung saja get nama.txt seperti ini, lalu kita dapat enter. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa cat hampir sama seperti ls, di mana dia digunakan untuk mencantumkan, menggabungkan, dan juga menulis. Di sini kan sudah terlihat apa saja yang ada di dalam nama.txt. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke perintah yang ke nomor 6, yaitu cp command. Cp command adalah suatu perintah untuk menyalin file atau directory beserta isinya. Jadi di sini dia tugasnya untuk mengcopy suatu file atau directory dengan berbagai isinya. Contoh, di sini saya akan mengcopy file makanan ini ke directory dari dokumen. Langsung saja saya tulis cp makanan garing home, lalu garing alipah garing desktop, setelah itu garing dokumen garing. Lalu kita bisa klik enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory dokumen. Caranya kita masuk ke directory dokumen dulu, yaitu cd dokumen, documents, enter. Setelah itu kita lihat dengan lslh ini apa aja yang ada di directory dokumen ini. Kita langsung aja ketik lslh, enter. Nah, dapat kita lihat bahwa di directory dokumen ini ada file makanan, di mana tadi kita memasukkannya pada jam ini, lalu di tanggal yang sudah tertera ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perintah yang ketujuh, yaitu mv. Mv adalah suatu perintah untuk memindahkan atau mengganti nama file dan directory, di mana dia berfungsi untuk memindahkan suatu file ke suatu directory. Contoh, di sini saya akan memindahkan nama.txt ke directory dokumen. Jadi, karena tadi masih ada di dokumen, kita kembali ke desktop dulu dengan cara cd dan *2 seperti ini. Dan di enter, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita langsung saja ketik mv nama.txt, lalu garing home, garing alipah, garing desktop, garing dokumen, garing. Nah, setelah itu kita enter. Nah, otomatis nama.txt yang ada di sini akan hilang karena dia masuk ke directory dokumen. Cara untuk melihatnya, kita masuk dulu ke dokumen dengan cara cd dokumen, lalu klik enter. Setelah itu lslh lagi, ls, lalu seperti ini, lh, kita enter. Nah, di sini nama sudah masuk di folder atau directory dokumen, dan ini kita masukkannya di jam ini dan di tanggal ini. Setelah itu kita mempelajari tentang mkdir. Mkdir adalah suatu perintah untuk membuat satu atau beberapa direktori baru sekaligus serta mengatur isinya masing-masing. Jadi, mkdir adalah suatu perintah untuk membuat suatu folder. Jadi, kita di sini membuat folder baru. Yang pertama, kita kembali dulu ke desktop. Caranya dengan cd, lalu *2 seperti tadi.
dan enter. Di sini kita langsung saja mkdir seperti ini. Lalu contoh new folder gitu aja ya, new folder. Nah, seperti ini. Klik enter. Oke, jadi di sini foldernya sudah jadi. Di sini ya, kita pindahkan terlebih dahulu, lalu geser. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat folder baru. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke perintah ke nomor 9, yaitu rmdir. Rmdir adalah suatu perintah untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya atau kosong. Jadi, perintah ini hanya bisa digunakan atau berfungsi saat suatu direktori atau folder itu kosong atau tidak ada isinya. Karena folder yang kita buat tadi masih kosong, jadi langsung saja kita buat rmdir new folder. Seperti ini, lalu garing, dan kita enter. Nah, otomatis folder yang kita buat tadi hilang karena kita menghapusnya. Setelah itu, kita berlanjut ke perintah nomor 10, dimana karena ini ada 10 angka 10 yang double, ini salah ya penulisannya. Jadi ini ada rm dan juga touch. Yang pertama kita pelajari tentang touch terlebih dahulu, karena rm ini adalah suatu fungsi di mana untuk menghapus sebuah file, sedangkan touch adalah suatu perintah dasar untuk membuat suatu file baru. Contoh, saya akan membuat new file ya. Langsung saja kita touch new file 1.txt seperti ini, contoh ya. Lalu kita klik enter. Nah, sebentar. Di sini dapat kita lihat bahwa file yang kita buat tadi sudah berhasil seperti ini. Lalu selanjutnya kita langsung saja rm, lalu new file 1.txt seperti nama file yang sudah kita buat tadi, seperti ini ya. Lalu klik enter. Nah, otomatis file yang sudah kita buat tadi akan menghilang karena sudah dihapus. Setelah itu, kita lanjut ke nomor 11, yaitu perintah locate comment. Locate comment adalah satu perintah yang digunakan untuk menemukan file dalam suatu sistem database. Jadi, di sini fungsinya dia untuk menemukan suatu file itu berada. Contoh, saya pakai locate seperti ini, lalu klik enter. Jika muncul seperti ini, berarti loket atau lokasi dari makanan adalah di home, alibaba, dan di desktop. Oke, lanjut kita ke nomor 13, yaitu tentang find comment. Find comment ini dia berfungsi selayaknya loket comment tadi, yaitu untuk mencari file dalam direktori tertentu. Jadi kita gunakan perintah lain, contoh ya, find lalu bintang, lalu kita cari yang berbentuk .txt seperti ini. Jadi kita di sini mencari tahu file apa yang berbentuk .txt. Jadi setelah kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Jadi dapat kita lihat bahwa file yang berbentuk .txt adalah menu.txt dan juga nama .txt. Selanjutnya kita bahas di perintah selanjutnya, yaitu grab comment. Grab comment adalah suatu perintah perbandingan atau pencarian sebuah kata. Selanjutnya kita beralih ke perintah ke-14, yaitu grab comment. Grab comment adalah suatu perintah untuk mencari sebuah kata melalui pencarian di seluruh teks dalam file tertentu. Jadi grab ini memungkinkan kita untuk mencari suatu kata yang sama. Contoh, kita mencari kata yang sama di ini ya, di satu file, dan di sini saya sudah masuk ke dokumen. Jadi langsung saja lslh apa saja isi dari dokumen ini. Nah, di sini banyak sekali isinya, dan saya memilih untuk
menggrab di nama.txt. Kita juga harus mengetahui kata apa yang harus kita cari yang sama. Karena saya mencari yang ada di nama.txt dan saya sebelumnya mencantumkan beberapa nama yang berawalan Ahmad atau ada nama lain juga yang ada Ahmadnya. Jadi saya langsung menulis grab Ahmad dan di mana kita menyimpannya. Karena saya menyimpannya di nama.txt, saya langsung mengetik nama.txt seperti ini, lalu kita enter. Nah, nama yang berawalan Ahmad atau nama lain yang juga ada Ahmadnya maka akan tampil seperti ini dan akan diblok berwarna merah seperti ini. Selanjutnya ke perintah nomor 6, yaitu df comment. Df comment adalah suatu perintah untuk melihat penggunaan ruang di sistem yang digunakan suatu file, atau kita dapat mengetahui persentase dan juga satuan KB dari suatu file tersebut. Contoh, kita kembali dulu ke desktop seperti ini. Saja kita ketik def, lalu file apa yang ingin kita ketahui berapa persentase satuan KB-nya. Contoh, saya akan melihat satuan KB dari nama.txt seperti ini. Langsung saja kita klik enter. Nah, ini persentasenya 10% dan juga ini banyak dari satuan KB-nya. Selanjutnya adalah perintah nomor 16, do comment. Kalau ingin mengecek berapa banyak ruang yang digunakan file atau directory, maka kita dapat menggunakan do ini. Jadi fungsinya kita dapat mengetahui berapa banyak ruang yang digunakan suatu file atau directory yang kita pakai di suatu database. Contoh, saya akan mencari punya saya ya, berarti langsung saja do garis home, yaitu Alipa start. Kita klik enter. Nah, ini adalah jumlah banyak ruang yang digunakan. Contoh, di folder ini kita menggunakan 4 dan yang lainnya 16. Jadi di sini kita dapat tahu berapa ruang yang digunakan suatu file atau directory yang kita buat. Lanjut, kita lanjutkan ke nomor 17, yaitu head comment. Perintah head memungkinkan kita untuk melihat 10 baris pertama suatu teks. Contoh, kita membuat teks yang banyak sekali dan kita ingin mengetahui 10 baris pertama suatu teks tersebut. Jadi kita menggunakan head comment. Dan untuk notasinya seperti ini, kita langsung ketik saja head. Contoh, di sini saya akan melihat head dari nama.txt seperti ini. Langsung saja kita tekan. Nah, ini dapat kita lihat 10 baris pertama dari file nama.txt ini adalah Ahmad Dhani, Ahmad Noval, dan lain sebagainya sampai Sera. Karena kita mencari 10 baris pertama, jadi beberapa baris atau baris-baris yang lainnya di suatu file tersebut tidak akan ditampilkan. Selanjutnya adalah tail comment. Tail comment hampir sama seperti head comment tadi, karena dia juga fungsinya untuk menampilkan, tapi bedanya untuk tail ini menampilkan 10 baris terakhir, sedangkan head tadi menampilkan 10 baris pertama. Langsung saja ya, kita ketik tail nama.txt seperti ini, kita enter. Nah, ini langsung tampil 10 nama terakhir yang ada di file nama.txt ini. Selanjutnya di perintah ke-19, yaitu div comment. Div comment adalah singkatan dari difference, atau yang berarti suatu perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file secara baris demi baris. Jadi di sini tugasnya untuk membandingkan dua file menjadi baris demi baris. Jadi dia itu akan berbaris gitu nantinya. Contoh, di sini akan membandingkan makanan dan juga nama.txt. Langsung saja kita ketik makanan, lalu maaf, kita ketik dulu. Langsung saja kita ketik div, lalu makanan dan nama.txt.
txt. Jadi file yang akan kita bandingkan adalah file makanan dan juga file nama.txt. Kita langsung enter. Nah, maka isi dari dua file tersebut akan dijadikan satu seperti ini. Kita dapat membandingkannya. Isi dari makanan ini apa saja dan juga isi dari nama ini apa saja. Seperti itu. Selanjutnya adalah perintah tarkomin. Tarkomin adalah suatu perintah Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file yang berformat tar. Jadi di sini fungsinya untuk membuat perintah atau membuat Jadi di sini berfungsi untuk membuat arsip agar banyak file dapat menjadi satu di suatu file yang berformat tar. Langsung saja kita ketik tar ini cukup. Lalu crc itu apa guys? File tar desktop dokumen sebentar seperti ini. Langsung kita klik enter. Nah, maka di sini akan terbuat suatu file yang berbentuk tar. Dan di sini berisi tentang nama .txt, makanan, dan juga menu.txt. Semua file atau dengan kata lain semua file yang berada di dokumen. Selanjutnya adalah perintah chmod comment. Perintah ini digunakan untuk mengubah izin baca, tulis, dan juga eksekusi directory. Di sini, setiap file dikaitkan dengan tiga user, yaitu pemilik, anggota grup, dan juga yang lainnya. Yang berarti, tiga user ini memiliki satu file. Jadi, sebentar saya lihat dulu isi dari seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Contoh, yang untuk file dokumen ini ada drwxr, xf, dan x. Ini adalah suatu perintah atau izin yang dimiliki oleh user untuk file ini. Jadi D itu untuk membaca, jadi drw itu untuk membaca, menulis, dan juga mengeksekusi. X ini untuk mengeksekusi. Jadi tiga huruf pertama ini bernilai 7 untuk user atau pemilik, dan juga untuk tiga huruf kedua ini milik owner atau pemilik, dan juga 2 atau 3 huruf di belakang ini milik others atau lainnya. Nah, jika keseluruhan ini diizinkan, maka nilainya adalah 777. Sedangkan jika dibatasi, maka akan beda dengan yang sudah diizinkan. Jadi kita coba untuk mengubah izin dari file nama.txt. Saja kita saya akan mengizinkan semua akses untuk user di file ini. Jadi langsung saya ketik 777 nama.txt seperti ini. Lalu kita klik enter. Kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat ya, kalau ini sudah berubah. Yang dulunya garis rw /r dan juga begini menjadi seperti ini, karena semua aksesnya sudah diizinkan. Kan nilainya tadi 777 seperti itu. Itu kita lanjut ke zone comment. Zone comment adalah suatu perintah yang memungkinkan kita untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file, directory, atau link simbolik ke username tertentu. Jadi kita dapat mentransfer suatu file
dari kita ke user yang lain. Pertama-tama, karena di file ini hanya terdapat satu user yaitu Alipah atau saya, jadi kita membuat user lain. Contoh, add user Zera. Kita enter. Nah, untuk perintah add user ini terdapat di nomor 34 ini. Ini berfungsi untuk membuat user baru. Setelah membuat user baru, kita akan disuruh membuat password. Contoh, seperti ini, lalu kita enter. Sudah seperti ini, maka user Zera ini sudah dimasukkan ke dalam file kita. Di sini kita harus memanggil usernya dengan cara seperti ini. Command adalah suatu perintah untuk memanggil user. Jadi kita gunakan perintah itu. Su Zera. Kita enter. Nah, di sini kan sudah ada Zera, jadi sudah dapat diakses. Lalu kita kembali ke user kita sendiri. Sudah seperti ini. Setelah itu, saya akan mentransfer sebuah file ke user Zera. Saya akan mentransfer file 1. Contoh ya, karena saya mau mentransfer, jadi saya langsung klik John seperti ini. Lalu usernya siapa? Contoh saya. Selanjutnya karena saya ingin transfer sebuah file, jadi saya gunakan perintah ini. Langsung saja John. Siapa user yang akan mentransfer? Karena ini usernya saya, jadi saya tulis seperti ini. Lalu user saya. Dan file apa yang ingin saya transfer? Contoh file nama.txt. Nama.txt. Langsung saja kita klik enter. Nah, kita coba lihat apakah sudah tertransfer ke user Zera. Nah, seperti ini. Tadinya yang di sini usernya masih saya, yaitu Alipah, sekarang sudah menjadi Zera seperti ini. Jadi transfer file yang kita jalankan sudah berhasil. Lalu kita akan berlanjut ke perintah selanjutnya, yaitu jobs command. Jobs command adalah suatu proses yang dimulai oleh shell. Command jobs akan menampilkan semua proses yang berjalan beserta statusnya. Jadi di sini fungsi jobs adalah menampilkan semua proses yang berjalan di latar belakang. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apakah suatu proses itu sudah berjalan atau belum di latar belakang. Yaitu dengan cara kita ketik nano, lalu file apa yang akan kita lihat, contoh nama.txt seperti ini, lalu saya enter. Nah, karena ini belum berjalan di latar belakang, maka jika ingin berjalan di latar belakang, kita tambahkan simbol dan. Untuk exit dari sini kita bisa Ctrl X. Nah, seperti ini. Jadi kita sekarang tambahkan simbol dan. Nano nama .txt spasi dan seperti ini. Kita enter terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis keyword dari file nama.txt atau proses yang berjalan di latar belakang akan muncul di sini. Setelah itu kita akan menjalankan jobs di mana agar kita mengetahui apakah proses yang berjalan itu sudah berada di latar belakang ataupun belum.
kita langsung klik ketik saja jobs lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti proses yang kita jalankan tadi sudah berjalan di latar belakang, karena ini sudah ada, kan ini sudah ditampilkan ya. Selanjutnya kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu kill. Kill adalah suatu proses yang berguna untuk mematikan secara manual dengan menggunakan command. Selanjutnya kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu kill command. Kill command adalah suatu perintah untuk mematikan secara manual suatu program. Jadi di sini dia berguna untuk mematikan jika suatu program itu berjalan. Contoh, saya membutuhkan PID. Karena kill ini membutuhkan PID terlebih dahulu, jadi kita bisa menjalankan komen PSUX terlebih dahulu. Kita ketik saja PSUX, lalu enter. Nah, setelah itu akan muncul semua nomor PID di kolom nomor 2 ini. Nah, ini PID. Setelah itu, file mana yang akan kita setelah itu file mana yang akan kita kill. Contoh, saya akan memberhentikan file yang bernama nama.txt yang bawah ini. Contoh ya, karena saya tadi menjalankan 2 kali, jadi filenya ada 2 di sini dengan keyword yang berbeda. Contoh, kill. Oh ya, untuk kill sendiri ada 2 jenis, yaitu seek term sama seek kill. Seek term meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill, sinyal inilah yang akan digunakan. Jadi ini penjelasannya, silakan kalian baca sendiri. Dan yang kedua adalah seek kill untuk memaksa program agar berhenti bekerja. Progres yang tidak tersimpan akan hilang. Jadi untuk ini perbedaannya, jika ini tidak tersimpan maka akan hilang, sedangkan ini memberikan waktu untuk menyimpan sebuah progres. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menggunakan yang skill. Jadi kita langsung tulis seperti ini. Lalu yang terakhir adalah PID mana yang akan kita berhentikan programnya. Contoh, saya akan memberhentikan yang ini. Jadi kita tulis saja 1967 seperti ini. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita periksa lagi apakah program yang dijalankan ini sudah berhenti atau belum. Kita jobs lagi ya, jobs. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya dari yang pertama tadi, sebelum di kill maka keduanya akan di stop seperti ini. Karena kita sudah kill, jadi maka dia akan berhenti. Kita selanjutnya kita akan ke pin comment. Pin comment apa sih? Itu kan adalah suatu perintah untuk mengecek status konektivitas ke server. Jadi kita dapat mengetahui apakah kita terhubung ke Google atau belum. Saja ya, kita klik Google. Nah, kita tunggu. Nah, jadi kalau muncul seperti ini berarti kita itu sudah terhubung dengan Google. Seperti ini. Kita langsung kontrol data ya buat ya. Jadi ini bentuknya jika sudah tersambung dengan Google. Oke, jadi tadi saat saya membuat widget tidak terrecord ya. Ini sudah tersimpan karena sudah connect ya, berarti sudah tersimpan. Setelah itu uname, kita langsung saja uname seperti ini kita. Nah, uname ini berfungsi untuk mencari informasi lengkap mengenai sistem Linux atau sistem lain di mana kita itu berada, di mana kita melakukan aktivitas ini. Berarti saat kita
mengetik uname dan kita enter hasilnya Linux, berarti kita berada di Linux. Selanjutnya top. Top adalah suatu perintah untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Jadi fungsinya untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan juga seberapa banyak CPU yang digunakan untuk tiap prosesnya. Jadi kita langsung saja top. Nah, jadi seperti ini. Ini terminalnya. Jadi di sini ditunjukkan. Sebentar kita pastikan dulu. Ctrl Z. Oke. Jadi akan ditampilkan PID-nya, user, lalu PR, NI, dan juga segala sesuatu yang ada di sini. Ini adalah sebuah daftar proses yang sedang berlangsung dan juga seberapa banyak CPU-nya sudah diperlihatkan di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke history comment. History comment adalah suatu perintah untuk mengecek kembali atau review komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Jadi, apa saja komen yang sudah kita gunakan saat melakukan terminal di Linux ini. Kita langsung saja history. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini ada sebuah data di mana semua berisi tentang apa saja komen yang telah kita lakukan di terminal ini sebelumnya, dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya kita beralih ke main. Apa itu perintah main? Perintah main adalah suatu perintah untuk menunjukkan mana komen yang tidak kita mengerti. Contoh di sini adalah main tile tadi yang pernah kita pakai dan kita contohnya tidak mengerti. Jadi kita langsung main tile seperti ini. Langsung ya. Main ya, maaf. Jadi main seperti ini. Kita langsung enter. Nah, di sini akan ada deskripsinya. Nama tile adalah output the last part of files. Jadi di sini ada deskripsinya, ada sinopsisnya. Jadi informasi apapun tentang tile di sini sudah terdaftar. Oke, jadi kita langsung saja Ctrl Z. Nah, seperti ini. Agar kita bisa keluar dari program yang terjadi di perintah main tadi. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke echo. Apa sih itu echo? Echo adalah suatu perintah untuk memindahkan atau menambah beberapa data dalam satu file. Jadi contoh, saat saya mempunyai file berupa makanan ini, saya ingin menambahkan ayam geprek ya, contohnya. Ini contoh saja. Jadi langsung saja kita ketik echo ayam geprek dan di mana kita membuatnya atau kita menaruhnya di mana, di file makanan seperti ini. Langsung saja kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat apakah dia sudah masuk ke dalam file ini apa belum dengan cara tekan seperti ini lalu kita enter. Nah, ini sudah tertambah, yaitu ayam geprek yang sebelumnya belum ada sekarang menjadi ada, seperti itu. Itu adalah perintah echo. Selanjutnya adalah perintah zip. Zip itu sama seperti tar tadi, konsepnya hampir sama. Jadi langsung saja kita buat zip. Jadi dia itu membuat folder atau file gitu ya. File new dot zip karena bentuknya zip. Setelah itu dimana kita naruhnya home, lalu alipah, lalu desktop. Setelah itu di dokumen.
dan seperti ini, enter. Nah, otomatis dia akan, sebentar, kita pindahkan dulu filenya. Jadi kita berhasil membuat file new.zip dengan menggunakan perintah zip. Oke, selanjutnya adalah hostname command. Hostname command adalah suatu perintah dasar pada Linux yang dapat digunakan untuk mengetahui nama host atau network. Dengan menggunakan hostname ini, kita dapat mengetahui nama host dan juga networknya. Mari kita coba langsung hostname. Garis seperti ini, lalu kita coba dulu seperti ini, lalu di enter. Nah, jika ditambahkan i seperti ini, maka kita akan melihat alamat IP jaringan yang digunakan oleh host atau networknya. Ini adalah alamat IP-nya. Lalu kita coba hanya hostname saja, hostname seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat hostname-nya bernama Alipa dan juga di network laptop seperti ini. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ke user add dan juga user delete. User add sama user delete. Untuk yang user add kan kita tadi sudah pernah menambahkan. Jadi langsung saja kita melakukan user delete. User delete-nya langsung user delete. Untuk user yang akan dihapus itu siapa? Kita tadi membuat Sera, jadi kita user del Sera. Kita langsung enter. Nah, untuk melihat apakah kita sudah menghapusnya atau belum, kita panggil. Coba kita panggil dan masuk ke user Sera. Sera seperti ini. Kita enter. Nah, unknown ID Sera karena kita sudah mendelete atau menghapus user Sera, jadi tidak ada ID Sera atau user Sera lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apt-get. Apt-get adalah tool command lain untuk menangani link dari apt di Linux. Anda bisa mengambil informasi dan membuat bundle dari sumber terautentikasi. Jadi, apt-get ini untuk mengelola, mengupdate, menghapus, dan menginstal software serta dependensinya. Jadi, umumnya apt-get ini untuk mengupdate dan mengupgrade. Jadi, langsung saja kita tulis ya. Coba kita menggunakan update apt get seperti ini, lalu kita enter. Nah, jika sudah connecting seperti ini, berarti data yang sudah kita update tadi itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke 36 yaitu nano command, di mana Linux memungkinkan user mengedit dan mengelola file melalui editor teks seperti nano, dan z, nano, dan v. Jadi, fungsi dari nano ini, kita dapat mengeditnya ya. Coba kita nano nano makanan. Seperti ini, kita enter. Nah, jadi di sini kita dapat mengedit. Contoh. Jadi, kalau kita sudah membuka seperti ini dan terlihat seperti ini, kita sudah bisa masuk ke makanan. Jadi, tadi jika dibuka tadi bisa diedit ya. Setelah itu alias untuk memungkinkan Anda atau kita membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah atau nama file dan juga teks. Di sini dia itu sebagai singkatan seperti itu. Contohnya kita pakai alias untuk tile seperti ini. Maaf salah. Karena ini ada tanda petik 1, jadi kita pakai ini tile seperti ini. Kita maaf karena ada salah penulisan, jadi kita ulang dari alias, lalu T sama dengan T1 tile, lalu T1 lagi, kita enter.
Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buka. Kita cari tahu apakah alias yang kita buat sudah berfungsi atau belum. Kita Ini kan alias dari tile atau nama 10 nama teratas yang ada di sini. Contoh ya, nama.txt seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maaf karena saya juga salah pengucapan. Aslinya tile itu 10 nama terakhir. Jadi seperti ini. Ini yang ditampilkan saat saya ingin menampilkan tile dari file nama teks seperti itu. Oke, selanjutnya adalah so adalah suatu perintah yang memungkinkan kita untuk menjalankan program sebagai user lain. Jadi tadi kan saya sudah pernah menggunakan user shell. Sekarang contoh saya akan membuat user lain, user s Jannah gitu ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita coba masuk ke program dengan user lain seperti itu, Jannah seperti ini. Lalu kita enter. Coba exit. Nah, berarti tadi sudah kita bisa masuk ke user Jannah dan sekarang kita kembali ke user kita lagi. Setelah itu kita kembali ke perintah selanjutnya yaitu Hatop. Hatop adalah program interaktif yang memantau resource system dan proses server secara real time. Jadi kita lebih tahu proses server itu secara real time seperti itu. Langsung saja Hatop seperti ini. Nah, langsung kita enter. Selanjutnya ke-40 kita pakai PS command. PS command adalah suatu perintah yang menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem. Ini hasilnya itu hampir sama seperti PSOX tadi yang pernah kita pakai, tapi ini lebih sedikit gitu. Coba kita gunakan ya, seperti ini. Nah, ini akan terlihat bentuk lebih sedikitnya. Coba kita PSOX lagi, seperti ini. Ini akan lebih terperinci karena PSOX ini menampilkan data yang lebih detail daripada PS comment ini. Jadi seperti itu. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. See you.